Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan uji yang meskipun saling berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran tertentu bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Sejalan dengan pengertian evaluasi yang disebutkan di atas, Arifin mengungkapkan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dengan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan berdasarkan pengertian tersebut. Arifin selanjutnya menjelaskan beberapa hal tentang evaluasi bahwa 1. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Produk hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah pergerakan kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. 2. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu terutama yang berkenaan dengan nilai. 3. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan. Judulorientasi pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. 4. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. B. Proses evaluasi dalam pendidik. 1. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah. Maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah cara peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. 2. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulus sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian. 3. Transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dalam dunia sekolah. Itulah yang dimaksud dengan transformasi. 4. Umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah segala informasi balik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. C. Ciri-ciri evaluasi dalam pendidik. Ada 5 ciri evaluasi dalam pendidik sebagaimana diungkapkan Suharnisimi, yaitu 1. Ciri pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. 2. Ciri dari penilaian pendidik, yaitu penggunaan ukuran kognitif. 3. Dari penilaian pendidik, yaitu bahwa penilaian pendidik menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan tetap karena kuis 5 termasuk anak normal. 4. Ciri dari penilaian pendidik adalah bersifat relatif, artinya tidak bersama atau tidak selalu tepat dari satu waktu ke waktu yang lain. 5. Ciri dalam penilaian pendidik adalah bahwa dalam penilaian pendidik itu sering terjadi kesalahan. Adapun sumber kesalahan dapat ditinjau dari berbagai faktor, yaitu A. terletak pada alat ukurnya, B. terletak pada orang yang melakukan penilaian, C. terletak pada anak yang dinilai, dan terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung. D. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran secara umum. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui kreativitas dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas
Strategi pembelajaran menilai dengan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidik, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa. 1. Penerimaan yang berfungsi selektif. 2. Penilaian berfungsi diagnostik. 3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan. 4. Penilaian yang berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Objek evaluasi pendidik. Aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi 1. Aspek-aspek tentang berpikir, termasuk dalam integrasi ingatan cara mengikuti data, prinsip-prinsip pengajar, pemikiran logis. 2. Perasaan sosial, termasuk di dalam cara bergaul, cara pemecahan nilai-nilai sosial, cara menghadapi dan cara beraktivasi dalam kenyataan sosial. 3. Keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. 4. Apresiasi seni dan budaya. 5. Minat, bakat, dan hobi. 6. Berkembang sosial dan personal. Thanks for watching. Please subscribe.